Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya, Daryasa. Melanjutkan lagi cerita seorang siswa Santo yang terpaksa menahan kekuatannya agar dunia tidak hancur. Stasiun luar angkasa mendeteksi energi spiritual yang sangat besar, miliaran kali jauh lebih kuat dari invasi Raja Iblis Tuluman sebelumnya. Zoe ke sana bersama tim 7 bintang buat menghadapinya. Namun, setelah mendengar besarnya energi spiritual itu, Zoe langsung keringat dingin. Energi spiritual yang besar itu berasal dari bayi ini. Dia bersama orang yang terlihat seperti Wang Ling berambut putih memakai jubah. Wang Ling muncul bersama RH. RH katakan pada Zoe kalau ini bukan sesuatu yang bisa Zoe tangani. RH berubah menjadi wujud silumannya. Wang Ling berdiri di atasnya. Di depan mereka ada si bayi bersama Wang Ling rambut putih. Si bayi memulai pertarungan. Wang Ling menembakkan laser dari matanya seperti Superman. Wang Ling rambut putih bisa menahan serangan itu. Di bawahnya ada orang tuanya Wang Ling. Rupanya si bayi adalah adiknya Wang Ling. Mereka meminta Wang Ling mengalah pada adik dan jangan bertengkar. Dia kemudian menyiapkan energi spiritual sambil memberitahu dialah Immortal King yang sebenarnya. Wang Ling juga menyiapkan serangan. Melihat hal tersebut, ibu dan ayah Wang Ling merasa ini jadi akhir dunia. Ternyata adegan bumi hancur tadi hanyalah mimpi ibunya Wang Ling. Saat ini, adiknya Wang Ling masih dalam kandungan. Sang ayah yang melihat wajah pucat istrinya langsung menenangkannya, mengatakan semuanya akan lancar. Wang Ling membawa ibunya ke fasilitas kesehatan grup Hua Guo Sulian dengan bantuan Sunrong. Karena itu, mereka bisa berada di ruangan VIP dan dijamu sendiri sama kepala di tempat ini, Dr. Li Miaozhen. Selain itu, berkat Surang, fasilitas kesehatan di sini tahun ini membuka pemeriksaan kehamilan. Terdapat makanan dan minuman khusus buat ibu hamil. Selagi istirahat, Dr. Li heran kenapa orang tua Wang Ling keduanya tampak tegang padahal ini bukan kelahiran pertama. RH tahu apa yang dipikirkan Dr. Li. Dalam hati dia bergumam, manusia biasa tidak tahu apa-apa soal kekuatan. Wang Ling ingin menjadi kakak yang baik. Dia belajar mengenai itu dengan menyerap semua buku pembelajaran di ruangan ini. Ini pertama kalinya RH melihat Wang Ling begitu serius. Salah satu robot di fasilitas ini mengabarkan bahwa teman Wang Ling sudah menunggu. Wang Ling pun menghampiri teman-temannya tersebut. Chen Chao yang paling excited karena terobsesi ingin punya adik perempuan. Kedatangan mereka ke fasilitas kesehatan di sini untuk melakukan tugas sukarelawan. Banyak anak kecil yang melakukan pemeriksaan kesehatan di sini. Hal ini karena hasil tes di sini adalah acuan penting untuk masuk sekolah. Pemeriksaannya di antara lain adalah pemeriksaan fisik. Ada bocil yang baru berusia 8 tahun, tingginya sudah 2,8 meter, beratnya sampai membuat alat pemeriksaannya hancur. Lalu muncul bocil songong bersama ibunya dan dua teman pengikutnya. Namanya Fan Saming. Dia bocil yang dulu selalu mengalahkan Wang Ling main kartu. Sampai membuat Wang Ling membeli banyak mikremas untuk mencari kartu OP. Saming menganggap hanya dirinya yang berbakat. Dia begitu pede dia terlahir sebagai raja. Sebab di umurnya yang masih 8 tahun ini, dia sudah mencapai tahap pemurnian Ki tingkat 7. Pada pemeriksaan fisiknya, tingginya 145 cm, namun beratnya mencapai 260 kg. Berdasarkan standar tubuh kultivator, fisik Saming bisa dibilang luar biasa. Oleh sebab itu, orang-orang di tempat ini kagum dengannya. Ibunya kegirangan melihat anaknya mendapatkan pujian. Dia sampai mengatakan anaknya pasti akan bisa masuk ke sekte tingkat surgawi. Selesai pemeriksaan, Saming melihat Wang Ling, teringat Wang Ling yang selalu dia kalahkan dalam pertandingan kartu. Dia mengecek Wang Ling sekaligus teman-teman Wang Ling yang di umur segini hanya masuk sekte atau akademi antah berantah. Dia katakan kalau dia menjadi Wang Ling atau teman Wang Ling, dia pasti tidak bisa tidur. Habis itu dia pergi dengan laga yang soh. Sunrong dan yang lain hanya bisa menahan kesal.
Ibunya Wali melakukan pemeriksaan kondisi bayi dengan alat seperti sabuk ini. Tsai Ming masih mempertahankan lagak soknya, berpikir orang-orang memperhatikannya dan menganggapnya jenius. Sampai akhirnya dia terkejut, semua orang berkumpul di tempat pemeriksaan kehamilan ibunya Wang Ling. 什么？我还是头一回听到如此有力的心跳声。 Terdengar bunyi detak jantung janin yang kuat. Bahkan detak jantung itu seperti sebuah lagu, membuat yang di sana ikut bergoyang. Tsai Ming begitu kesal sekaligus iri. Bagaimana tidak, orang masih janin saja sudah mengalahkannya. Di saat orang-orang pada menari bahagia, Wang Ling dan ayahnya justru menghela nafas panjang, sementara si ibu meneteskan air mata. Hanya mereka bertiga dan RH yang menyadari betapa mengerikannya si janin. Di tempat ini, ada dua orang yang mencurigakan, terus memperhatikan pemeriksaan para bocil. Mereka sedang mencari anak-anak berbakat dan akan mencuri akar roh anak-anak berbakat buat rencana besar yang sedang mereka jalani. Mereka sebenarnya sangat tertarik pada anak di perut ibu Wang Ling, tapi karena belum lahir, mereka hanya mencatatnya dulu. Sekarang fokus mereka ke Tsai Ming. Orang bertubuh kecil yang dipanggil kapten oleh rekannya yang akan menangkap Tsai Ming. Dia menyuruh bawahannya jaga di luar. Masuk ke pemeriksaan tingkat energi spiritual, si bocil masih melirik ke janin. Bertekad tidak akan kalah lagi dan akan menjadi pahlawan kota seperti Zoe. Dia mulai mengaliri energi spiritualnya. Dia dapat membuat akar roh air yang sangat murni. Selagi dia menjalani pemeriksaan, si kapten muncul dengan telah menghilangkan keberadaannya. Dia membuat tali pengikat dewa akan mencuri akar roh milik Tsai Ming. Tidak dia sangka Wang Ling memegang bahunya. Jelas dia terkejut. Bagaimana bisa keberadaannya diketahui? Seorang memberi info pada Wang Ling kalau CCTV sudah dia matikan. Lantas Wang Ling langsung menekannya. Orang tersebut dibuat tidak bisa bergerak. Di saat fokus orang-orang ke Wang Ling, ayahnya melakukan pemeriksaan janin. Betapa terkejutnya semua orang di sana. Padahal cuma janin, tapi suhu kristal energi spiritual dibuat meningkat drastis dan melebihi muatan dalam kristal tersebut. Wang Ling menghela nafas lagi. Ini lebih kuat dibandingkan dia yang dulu. Mau tidak mau Wang Ling menghilangkan ingatan semua orang tentang ini. 50%大希望数。 Seorang merasa senang, Wang Ling tidak menghilangkan ingatannya. Wang Ling begini karena sudah berjanji pada seorang. Si kapten berhasil lolos, namun itu disengaja oleh Wang Ling. Wang Ling memerintahkan Jingke cari markas mereka dan bereskan. Si kapten dan bawahannya terbang menuju markas mereka. Si kapten masih merasakan dampak dari serangan Wang Ling, padahal sudah memakan pil tapi tidak sembuh-sembuh. Tujuan mereka mencuri roh akar anak-anak adalah demi KPI tahunan kelompok mereka. KPI adalah tolak ukur manajemen perusahaan. Jadi mereka ini ingin kelompok mereka mendapat prestasi paling tinggi di perusahaan. Mereka rencananya akan kembali lagi dan menculik ibu Wang Ling untuk mendapatkan bayi dalam kandungannya. Menurut si kapten, bayi dalam kandungan itu setara dengan 10 juta anak berbakat. Mereka sampai di markas mereka yang berada di tempat seperti gua. Bersama dengan itu, Jingke juga sampai. Di depan fasilitas kesehatan Huaguo, Tsai Ming merenungkan kekalahannya dari orang yang belum lahir. Harga dirinya sekarang telah drop parah. Wang Ling dan Surong menghampirinya. Melihat itu, dia pikir Wang Ling dan Surong mau mengejengnya. Surong menenangkannya, memberikan hadiah patung Zoe, berpesan jadilah orang yang diinginkan. Di akhir, Tsai Ming bilang kalau dia akan terus berusaha keras. Pindah ke sel tingkat langit di penjara hantu Songhai. Di sana ada seorang dengan wujud slime memberitahu atasannya yang saat ini sedang disegel bahwa terjadi sedikit gangguan tapi rencana tetap berjalan.
Sementara itu, Yi Juanqian atau yang biasa kita panggil Guru Yi mengunjungi penjara hantu Songhai ditemani sama kepala penjara yang seorang master. Saat berjalan di sel 068, tahanan di sana mencoba menyerangnya. Yang tadi adalah robot roh, penjaga pintu sel. Dikatakan setiap tahunnya, sistem pertahanan di sini semakin kuat, jadi tidak pernah ditembus. Tujuan Guru Yi ke sini adalah menemui dewa pedang jahat Chen Nanshuan. Chen Nanshuan dikurung di sel yang berbeda dari yang lain. Lehernya dipakaikan kalung besi, tangan dan kakinya dirantai. Guru Yi agak deg-degan bertemu juniornya ini. Tidak dia sangka Chen Nanshuan telah berubah menjadi sosok yang berbeda, seperti orang yang memiliki dunianya sendiri. Dia yang tampak begitu polos ini karena iblis hatinya sudah menghilang. Tapi karena teknik yang dia miliki terlalu jahat, untuk itu dia diasingkan di sel ini, menjaga agar iblis hatinya tidak kambuh lagi. Sebenarnya dengan tingkat kekuatan yang Chen Nanshuan miliki, dia ditempatkan di sel tingkat langit. Tapi di sel tersebut telah ada satu orang berbahaya. Jika Nanshuan berdekatan dengannya, ada kemungkinan iblis hati Nanshuan bangkit kembali. Guru Yi mengingat penangkapan orang tersebut. Demi menangkapnya harus membayar mahal. Berdasarkan itu, Guru Yi ingin memastikan lagi keamanan di sini. Dia meminta sesuatu pada kepala penjara. Kepala penjara menerimanya. Dia langsung menginfokannya pada kepala sekolah Akademi Liuxi atau Akademi 60. Kepala sekolah Akademi Liuxi mengumpulkan siswa unggul dari kelas elit, yaitu Wang Ling dan teman-temannya. Dia beritahu kalau mereka terpilih buat menyelesaikan tugas tahunan di luar akademi. Tema tugasnya adalah melarikan diri dari ruangan rahasia. Lokasi tes ada di penjara hantu Songhai. Tujuannya buat menguji ketahanan sel baru. Diperbolehkan pakai cara apapun buat kabur, termasuk menggunakan kekerasan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyu, Surong, dan RH langsung menganga panik. Karena dengan cara kekerasan yang ada penjaranya bakal hancur total dan harus dibangun ulang. Mengingat betapa mengerikannya kekuatan Wang Ling. Namun mereka tidak tahu Wang Ling tidak memikirkan hal ini sama sekali. Wang Ling sekarang memikirkan hal yang lebih penting daripada tugas yang terbilang ecek-ecek baginya. Sebelumnya, orang tuanya memberikan tugas padanya. Tugasnya mereka bilang sangat penting buat keluarga Wang. Wang Ling dan temannya menjalani tugas yang diberikan. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing 2 orang. Xiaoyu bersama RH, Wang Ling bersama Sun Rong, dan Chen Chao bersama Guo Hou. Untuk awalan mereka diteleport ke sebuah ruangan. Chen Chao tampak ketakutan berada di ruangan ini, apalagi saat muncul robot yang mengeluarkan suara lewat hologram buat menyapa. Kepala penjara skeptis mereka ini bisa membantu, soalnya mereka hanya berada di tingkat fondasi. Guru Yi tidak mengungkapkan kekuatan Wang Ling, dia hanya memberikan jawaban kalau tingkat fondasi saja bisa menemukan celah di penjara ini, berarti ini masalah besar. Kepala penjara merasa ini benar juga, namun dia beritahu pertahanan penjara ini terus diperkuat selama ratusan tahun, tidak mungkin ada celah. Dan tahun ini sudah dipakai teknologi kultivasi terbaru. Ruangan sel yang dipakai buat tes ini sudah dilengkapi dengan sistem algoritma AI terbaru. Atas dasar itu, kepala penjara sangat yakin dengan pertahanan di sel ini. Karena itu dia sampai mempertaruhkan posisinya. Jika ada salah satu saja yang bisa lolos, dia akan mundur dari jabatan kepala penjara. Surong tidak tahu tesnya bakal dibagi berkelompok. Dia sekarang terhanyut dalam rasa senang bisa berduaan dengan Wang Ling. Untungnya dia bisa kembali memfokuskan pikirannya ke tugas saat ini. Bertekad tidak akan sampai mengecewakan Wang Ling. Datang robot namanya Woz. Dia adalah sistem pertahanan AI. Mempersilahkan peserta tes membuka penutup mata. Habis itu Woz memberitahu kalau tugasnya mencegah peserta tes kabur. Wang Ling tampak serius memikirkan sesuatu. Surong pun dibuat heran. Dari pagi tadi Wang Ling selalu begini, seperti banyak pikiran. Surong terpikirkan apa jangan-jangan segel penahan kekuatan Wang Ling longgar lagi. Hal ini membuat Surong jadi panik. Woz memunculkan mikremas kesukaan Wang Ling. Jelaslah Wang Ling langsung menuju ke sana. Dia tidak mendengarkan Surong yang mengatakan padanya itu pasti jebakan. Baginya mikremas tidak ada duanya.
Benar dugaan Surong, begitu Waling mengambilnya, muncul kurungan jeruji besi dari atas. Waling seolah tidak peduli dengan sekitar, dia asik memakan mie kremes. Surong berniat menghancurkan sel tersebut, namun energi spiritualnya tiba-tiba menghilang. Wus memberitahu, di sel ini menggunakan teknologi pelemah terbaru, kekuatan spiritual seseorang ditekan tanpa harus menggunakan borgol. Tidak disangka, Waling mau memberikan potongan mie kremasnya pada Surong. Surong tentunya dengan senang hati menerimanya. Setelah menggigit satu potongan, dia baru sadar mie ini bekas gigitan Waling. Dia langsung kegirangan. Sementara itu, Guo Hao dibuat tepar setelah mencoba menghancurkan pintu sel. Walau tanpa energi spiritual, Chen Zhao tetap mau mencoba. Dia memperkuat dirinya dengan elemen api dari mengambil api dari lilin di sel ini. Tetap saja tidak berhasil. Mereka bahkan diejek sama Wus. Guo Hao meminta beri kesempatan lagi. Wus memberikan soal matematika yang rumit begini. Palanya Guo Hao langsung berasa melihatnya. Dia jadi pesimis tidak akan bisa keluar dari sini. Di ruangan lain, Xiao Yu menggunakan RH sebagai machine gun yang mengeluarkan api. Xiao Yu jadi menyadari pintu sel ini dari bahan yang bisa beregenerasi. Kekuatan Xiao Yu dan RH tidak sepenuhnya bisa ditekan. Mereka masih bisa menggunakan kekuatan mereka. Hal ini karena mereka bukan dari ras manusia. RH menggunakan mode meriam. Dia berdiri di pundak Xiao Yu dan menjadi kepala meriamnya. Posisi ini membuat Xiao Yu tidak nyaman. Begitu RH mau menembak, dia dibanting sama Xiao Yu. Melihat tidak ada yang berhasil kabur, kepala penjara mengatakan kalau dia memenangkan taruhannya. Guru Yi hanya menghela nafas tanpa memberikan jawaban. Tiba-tiba alarm berbunyi. Diberitahukan bahwa sel tingkat bumi telah dibobol. Dan Swan yang mendengar itu tersenyum. Riasan di matanya kembali muncul yang menandakan iblis hatinya telah terbangun. Dia bergumam kalau ini kesempatannya buat bebas. Peringatan juga sampai pada seluruh peserta. Surong mengatakan pada Waling kalau sepertinya ada masalah. Dengan mudahnya Waling keluar dari selnya. Wus yang sebuah pemrograman AI sampai dibuat tercengang. Tidak percaya sel yang begitu kuat hancur semudah itu. Waling dan Surong menuju pintu sel keluar. Di sana ada soal deret yang sama dengan sel Guo Hao dan Chen Zhao. Ini memang sulit buat Surong, namun Surong yakin bisa menyelesaikannya. Dia meminta beri dia waktu 10 menit. Waling memutuskan bertindak. Hanya dengan sentuhan jari saja, pintu selnya langsung hancur. Wush yang melihat itu jadi tidak bisa berkata-kata lagi. Surong khawatir kekuatan Waling diketahui orang lain. Dia memberitahu AI ini merekam apa yang Waling lakukan. Waling berniat menghancurkannya. Wus tampak seperti mau menangis ketakutan. Hologramnya jadi gemetar. Surong menghentikan Waling. Dia beritahu sistem ini buatnya sangat mahal. Surong meminta biar dia saja yang mengatasi ini. Surong menggoda Wus, meminta pura-pura tidak melihat ini. Wus pun tidak tahan godaan seorang Surong. Dia memformat memori dan file pengawasan di sel ini. Muncul robot penjaga pintu sel. Dia melakukan scan Waling. Di datanya, Waling hanya memiliki kekuatan spiritual 5. Orang yang kesepian, linglung, dan penuh celah buat diserang. Dia juga melihat Waling sering merasa sepi di tengah malam, sulit berteman, menahan tekanan yang tidak bisa diucapkan, dan hanya bisa menyiksa diri setiap malam. Si robot katakan, orang lembah seperti Waling ini hanya perlu sekali serang saja langsung hancur. Betapa terkejutnya si robot, Waling tidak kenapa-napa. Setelah dia melihat lagi, sistemnya mendapat peringatan bahaya dan menjadi error. Guo Hao datang menggendong Chen Zhao. Guo Hao beritahu Wush-nya entah kenapa membuka pintu selnya. Sementara itu Surong khawatir dengan Waling yang hari ini tidak fokus. Sebelum temannya melihat, Waling menendang robotnya.
tekanan dari tendangannya membuka pintu sel Nanswan. Bukannya senang akan bisa kabur, justru dia ketakutan. Riasan di matanya kembali menghilang. Dia begini karena menyadari kekuatan spiritual ini milik siapa. Cepat-cepat dia menutup kembali pintu selnya. Merasa dia akan aman kalau berada di dalam sel saja daripada keluar. Waling telah berkumpul dengan semua temannya. Namun Walingnya sendiri masih tanpa memikirkan sesuatu. Dia baru sadar dengan sekitar setelah Suro memegang tangannya mengajak selesaikan tugas ini. Mereka akhirnya berhasil keluar dari penjara. Begitu pintunya dibuka, langsung terpancar sinar matahari. Waling merasakan hangat dari sinarnya. Rupanya, tugas yang dikasih kedua orang tuanya adalah meminta Waling sebagai kakak memberikan nama si bayi. Dengan kehangatan ini, muncullah nama Nuan yang berarti hangat kalau dalam bahasa kitanya. 王师兄，难怪你今天总是心不在焉的，原来是一直在想小宝宝的名字。 Pindah ke sel tingkat langit. Rupanya yang membuat kegaduhan di sel tingkat bumi adalah bawahannya orang yang disegel di sini. Si bawahan memberitahukan bahwa Dewa Pedang Jahat, Chen Answan, tidak memilih buat kabur. Dia meminta lacak energi spiritual kuat yang terasa tadi. Si bawahan memberitahukan bahwa semua datanya telah dihapus, tapi dia yakin ada hubungannya dengan Akademi Liuzi. Dia menyuruh sampaikan pada Ye Kui. Pindah ke sebuah tempat seperti penelitian. Orang bernama Ling Zun marah. Energi spiritual 5 elemen yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Bawahannya dari grup tikus melaporkan bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh hancurnya gua cabang selatan kemarin ini. Ling Zun kesal kenapa tidak melaporkan langsung padanya. Rupanya ini karena dia melakukan penghematan anggaran membuat sesuatu harus dikaji dulu sebelum sampai padanya. Ling Zun menyuruh cari siapa yang berani melakukannya. Si bawahan mengatakan grup tikus yang bertanggung jawab atas intelijen telah mendapat info terbaru. Dia beritahu dia dikasih gulungan ini oleh tuan yang ada di penjara hantu Songhai. Dia memberikan gulungannya ke Ling Zun. Gulungan itu berisikan gambar Waling dan ayahnya. Di kediamannya keluarga Waling bersama ibunya melihat ayahnya yang tampak stres. Ayahnya ini adalah seorang penulis, namun sekarang pikirannya sedang buntu, tidak ada inspirasi. Editornya menyuruhnya buat cari masalah pada diri sendiri agar inspirasinya muncul. Ibunya Waling mengerti perasaan si ayah. Hari kelahiran Wang Nuan hampir dekat, membutuhkan banyak biaya, mulai dari pedang spiritual, susu formula, perlengkapan bayi, serta bahan untuk membuat jimat penyegel kekuatan seperti Waling. Ayahnya Waling menolak bantuan Waling. Sebagai kepala keluarga, dia ingin dia sendiri yang selesaikan. Hari berganti hari, namun ayahnya Waling tidak juga menemukan inspirasi buat karya terbarunya. Surong datang, dia ke sini atas permintaan Waling. Surong pun telah membuat rencana perjalanan untuk membangunkan inspirasi ayah Waling. Dia yang akan menjadi semacam pemandu wisata. Perjalanan membangunkan inspirasi ini menggunakan RH sebagai kendaraan. Waling merasakan ada yang menguntit, namun Waling memilih mengabaikannya. Yang menguntit adalah orang dari grup tikus. Dia bersembunyi di balik awan. Menurut laporan yang dia dapat, pria paling berbahaya ada di kediaman ini. Makanya dia menguntit keluarga Wang. Dia melihat sang ayah tidak merasakan aura yang keluar darinya sedikit pun. Tapi dia mengira itu karena si ayah terlalu kuat. Ayah Waling merasakan menabrak sesuatu. Waling beralasan yang tadi hanyalah guncangan udara. Pertama mereka menuju dojo keluarga Chen, disambut Chen Chao dan ayahnya. Ayahnya Chen Chao bersedia membantu ayah Waling menemukan inspirasi. Dia menunjukkan teknik pedang turun-temurun keluarga Chen. Ayahnya Chen Chao memuji Chen Chao yang telah berkembang meskipun belum mencapai tingkat tertinggi seni pedang keluarga Chen. Chen Chao begitu senang akhirnya mendapat pujian dari ayahnya. Dia sampai memeluk Waling saking bahagianya. Ayahnya Chen Chao menawarkan ayah Waling mencoba teknik pedang. Sementara itu orang dari grup tikus masih menguntit. Kini dia yakin ayah Waling bukan orang sembarangan.
Dia meyakini yang tadi bukanlah kecelakaan, tapi disengaja oleh Ayah Waling. Orang yang dia kira kuat malah sulit mengangkat pedang keluarga Chen. Dia hampir jatuh saking berat baginya. Untung dibantu sama Ayah Chen Chao. Malahan memuji Ayah Waling yang tidak punya energi spiritual tapi bisa mengangkat pedang ini. Sementara Waling yang menyadari si tikus melepaskan tebasan padanya. Mereka melanjutkan perjalanan ke kediaman keluarga Guo. Guo Hao memandu ke bengkel keluarganya, mendudukkan Ayah Waling ke sebuah kursi. Lalu dia memanggil beruang petir. Beruang petir adalah binatang roh kelas atas. Untuk mendapatkannya, Guo Hao sengaja pergi ke desa Zhenxin, kampung halaman binatang roh. Guo Hao niatnya menstimulasi titik akupuntur dengan listrik agar mempercepat sirkulasi darah sehingga pikiran jadi lebih aktif, yang itu bisa membuat inspirasi terbangun. Walau sebenarnya agak takut, tapi demi Wang Nuan, si ayah rela mencobanya. Tapi karena daya listrik beruang petir dewasa 10 juta volt digantikan sama anak beruang petir. Tetap saja itu terlalu kuat buat orang biasa. Meskipun demikian, si ayah menginginkan tegangan yang lebih besar, padahal sebenarnya dia menahan takut. Waling suka dengan tekad ayahnya itu. Orang dari grup tikus belum menyerah juga. Diam-diam memanjat atap, membuka satu. Terkejut melihat binatang roh tingkat atas. Dia berpikir kalau menangkapnya dan memberikannya ke Tuang Linzun, dia pasti dapat hadiah. Dia pun melemparkan labu binatang roh miliknya. Ayahnya Waling ketakutan melihat sambaran petir induk beruang. Dia tidak jadi melakukan akupuntur. Tujuan selanjutnya ke pasar barang antik. Baru di tempat ini Ayah Waling merasa sendang sampai tubuhnya bercahaya. Surau melihat Ayah Waling seperti mau mendapat pencerahan dan terbang ke langit. RH katakan dalam arti tertentu, Ayah Waling juga dewa pencipta. RH bilang begitu karena darinya Waling terlahir. Tapi di sisi lain, RH heran bagaimana bisa dua orang manusia biasa terlahir dua sosok yang kekuatannya tidak masuk di otak. Ayahnya Waling melihat sebuah pedang. Dia ingatkan Waling tentang dia yang memberikan Waling pedang seperti ini waktu kecil. Jingke keluar dan tampak terkejut. Rupanya pedagang di sini adalah Bai Qiao, kakaknya Jingke atau sarung pedangnya Jingke. Dia marah Jingke menampakkan diri di sini. Padahal dulu dia susah payah mencari Jingke, tapi setelah bertemu hanya menghasilkan pertemuan singkat. Dan dia tidak ditemui setelah itu, padahal dia sudah menganggap Jingke keluarga. Hal itu membuatnya merasa sedih sekaligus marah. Bai Qiao melampiaskan kemarahannya, menyerang Waling. Ayahnya Waling mau mendamaikan. Waling meminta mundur. Dia katakan bahaya. Justru bagi ayahnya, Waling lah sumber bahayanya. Ayah Waling mendekati Bai Qiao. Dia katakan kalau dia punya tanggung jawab atas berpisahnya Bai Qiao dan Jingke. Dulu, dia tidak mempertimbangkan perasaan Waling. Andai saat itu dia memilih sekaligus, Bai Qiao dan Jingke tidak perlu berpisah. Lalu mengatakan kalau Jingke tidak pernah melupakan Bai Qiao. Meski omongan Bai Qiao pedas, tapi sebenarnya dia luluh oleh perkataan ayah Waling. Hanya saja dia bersikap tsundere. Si tikus masih tidak menyerah. Kali ini dia membawa pasukan elit grup tikus. Dia pastikan si ayah akan mati hari ini. Sekarang dia terang-terangan menampakkan diri, mendekati ayah Waling dan Bai Qiao. Si ketua tikus membuka serangan. Penggabungan mereka menjadi bentuk manusia seperti ini. Namanya jadi Jingbei, diambil dari gabungan nama depan mereka. Jingbei menanyakan pada Waling bagaimana menanganinya. Waling menjawab terserah, tapi menyuruh sampai tinggalkan Dava saja. Habis itu Waling pergi. Alasan Waling mengajak yang lain pergi karena Waling ingin kedua adik kakak itu berduaan sementara waktu. Dan Waling akan membuat Zhou Yi lagi sebagai pemberesan masalah.
兄弟姐妹之间，果然还是要和谐相处呀。 Berkat perjalanan ke berbagai tempat, ayahnya Wang Ling bisa menulis lagi. Karya barunya yang berjudul Kehidupan Sehari-hari Raja Abadi belum capai sebulan sudah mencetak rekor baru di peringkat tiket bulanan dan namanya kembali berada di puncak. Walau mendapat penghargaan begitu, ayah Wang Ling tetap berusaha keras menulis. Ini semua dia lakukan demi Wang Ling dan Wang Nuan. Dalam menulis, ibunya Wang Ling terkadang ikut membantu. Dia tampak lebih mengerti mengenai soal kultivasi dalam bentuk tulisan dan kesukaan pembaca di zaman sekarang. Wang Ling hanya memperhatikan dari luar. Dia tahu ibunya dulu seorang penulis juga, tapi sudah lama pensiun. Novel Kehidupan Sehari-hari Raja Abadi dibaca di segala kalangan, termasuk guru dari Akademi Liu Xi. Mereka memuji tulisan dari Wang Situ, ayahnya Wang Ling, menganggap ini karya masterpiece. Terlebih Wang Zukang yang begitu kagum. Tapi di sisi lain, dia merasa ada sentuhan familiar dalam penulisan ini. Teknik-teknik yang terdapat dalam karya ini mirip dengan gaya orang yang dianggap guru oleh Wang Zukang, si kultivator legendaris Ibu Ro Guifo. Wang Zukang ceritakan kalau dulu dia hanya berlatih asal-asalan. Setelah mempelajari teknik Dewa Guifo, membuatnya langsung bisa menembus tahap abadi semu dalam waktu singkat. Sebenarnya, dia tidak mempelajari secara langsung. Dia mendapatkan buku teknik Dewa Guifu di pinggir jalan. Di buku itu tertulis kalau berhasil menguasai tekniknya, dianggap telah masuk dalam sekte kultivasi. Dikabarkan Ibu Ro Guifo juga menciptakan teknik tingkat super. Wang Zukang sangat ingin bertemu dengannya dan bersujud di depannya. Namun sayangnya, Ibu Ro Guifo sudah lama menghilang. Ling Zun ternyata juga membaca novelnya ayah Wang Ling. Dia sampai memuji isinya, bahkan menyadari teknik yang ditulis di dalamnya memiliki gaya penulisan yang sama dengan Ibu Ro Guifo. Orang dari grup tikus datang membawa slime hitam. Si slime hitam juga tahu Ibu Ro Guifo. Rencana yang Lin Zun jalani saat ini demi membuka harta karun kultivator kuno. Rencana ini disusun Ye Kui selama 100 tahun dengan mengumpulkan anak-anak dengan roh akar murni dan memasukkannya ke dalam telur raksasa ini. Konon katanya di dalam harta karun tersebut ada teknik tingkat super yang tak terhitung jumlahnya. Rencananya memang sempat tertunda karena gua selatan hancur kemarin ini. Tapi sekarang, Ling Zun katakan telah menemukan jalan. Jalan yang dia maksud adalah kemunculan Ibu Ro Guifo dan bayi perempuan dengan energi spiritual yang luar biasa. Slime Hitam meyakini penulis di balik novel Kehidupan Sehari-hari Raja Abadi adalah Ibu Ro Guifo. Saat ini sedang mengandung bayi yang luar biasa. Dan di rumahnya juga ada kultivator wajah datar yang mengganggu di penjara hantu. Jadi, 2 orang target Ling Zun dan 1 orang yang dicari Slime Hitam tinggal bersama. Slime Hitam memberikan lokasi kediaman mereka pada Ling Zun. Ling Zun kagum dengan Slime Hitam. Dia merasa pantas Tuan Baize mempercayakan Slime Hitam mengurus rencananya. Ling Zun kemudian meminta semua informasi tentang Akademi Liu Xi pada Slime Hitam. Pindah ke Akademi Liu Xi, tepatnya di kelas elit. Saat ini berlangsung pembelajaran terakhir di hari ini oleh Wang Zukang. Wang Zukang memperkenalkan seorang kultivator yang dia bilang legendaris, yaitu Ibu Ro Guifo, seorang jenius pencipta teknik. Berdasarkan teknik dasar, dia menciptakan teknik Dewa Guifo. 请问老古董，什么是鬼斧神工？ Wang Zukang beritahu, Gui bermakna licik, mirip Gui bermakna hantu. Sesuai namanya, itu teknik yang berfokus pada teknik aneh dan mistis. Wang Zukang katakan kalian beruntung bisa belajar teknik Dewa Pedang Guifu pada satu-satunya pewaris teknik tersebut. Wang Zukang lalu menunjukkan teknik tersebut. Dia menggambar kapak dari kapur tulis. Melihat cuma menggambar kapak, para murid tampak tidak terkesan. Merasa tekniknya tidak terlalu kuat, jadi malas mempelajarinya. Wang Zukang beritahu, gambar kapak adalah dasar tingkat pertama teknik Dewa Guifo. Wang Zukang menyuruh para murid menguasainya sebelum lulus. Dan dia tekankan, teknik Dewa Guifo yang dikeluarkan setiap orang akan berbeda-beda. Wang Ling seperti biasa hanya menatap keluar jendela. Habis berlatih sekitar 2 jam, mereka pulang di hari yang tampak sudah sore.
Surong merasa teknik Dewa Guifu tidak terlalu sulit. Wang Ling mengangguk setuju. Ada orang aneh yang melewati Wang Ling. Wang Ling dan Jingke sadar orang ini memancarkan niat jahat. Namun Wang Ling seperti biasa hanya memperhatikannya saja. Ketika keluar dari gerbang akademi, barulah orang tersebut menyerang tiba-tiba. Anak panah berbentuk daun itu berubah jadi akar mengikat Chen Chao dan Gua Hao yang berada tidak jauh di belakang Wang Ling dan Surong. Surong memakai teknik Dewa Guifu menggambar kapal. Mereka kagum Surong langsung bisa menggunakan tekniknya hanya dalam satu sesi pembelajaran. Dan atas diselamatkan dengan teknik Dewa Guifu. Chen Chao dan Gua Hao jadi tertarik dengan tekniknya. Mereka tidak mau kalah dari Surong, mencoba teknik Dewa Guifu gambar kapal. Tapi yang terbuat hanya kapal yang sangat kecil, beda jauh dengan milik Surong. Surong penasaran bagaimana bentuk kapalnya kalau Wang Ling menggunakannya. Orang tadi menembakkan anak panah lagi disertai dengan kabut asap. Dalam sekejap kabutnya dihilangkan sama Wang Ling, namun Chen Chao dan Gua Hao terikat akar lagi. Satu anak panah ditembakkan ke Surong. Wang Ling menangkap dengan sela jarinya tepat di depan mata Surong. Wang Ling membalikkan anak panahnya. Si penyerang ternyata dari grup tikus. Pindah ke kantor Wang Zukang. Di sana juga ada grup tikus 2 orang telah dilumpuhkan sama Wang Zukang. Wang Zukang mengira mereka ini kesini mengincar teknik Dewa Guifu. Wang Zukang sekarang penasaran siapa pengkhianat yang memberikan info mengenai Akademi Liu Zi, sehingga kelompok ini menyerang di hari ketua Akademi sedang pergi betapa dan paham situasi Akademi Liu Zi. Grup tikus juga menyerang para murid. Untuk ukuran murid biasa Akademi Liu Zi, mereka terlalu lemah buat menghadapi grup tikus. Banyak yang memilih buat menyerah, sedangkan yang melawan terus dipukul mundur. Satu orang dari grup tikus mengangkat kerah Kusuan, sang penulis novel cerita ini. Dia menyuruh Kusuan untuk menurut jika mau hidup, lalu melemparkan Kusuan ke tanah menginjak kepalanya. Kusuan akhirnya diberikan panggung. Dia dapat mengawasi kaki di kepalanya, kemudian mengungkapkan hal yang selama ini dia pendam. Dia selalu dikorbankan dalam dongkua ini padahal penulis asli. Kusuan mengeluarkan kekuatannya layaknya seorang MC yang tertindas. Dia meminta teman sekelasnya menarik resleting di belakangnya. Setelah resleting itu ditarik, keluar wujudnya yang gagah seperti cerita dewa Yunani kuno. Grup tikus awalnya rada cemas dibuatnya, tapi setelah mereka menyerang secara serentak, Kusuan malah tidak dapat melakukan apa-apa. Panah daun menancap di sekujur tubuhnya. Wang Zukang muncul. Dia membebaskan muridnya yang terikat. Wang Zukang memberikan semangat juang pada murid Akademi Liu Zi, menyuruh gunakan teknik Dewa Guifu yang dia ajarkan hari ini. Para murid bangkit satu persatu. Semuanya mencoba menggunakan teknik Dewa Guifu dan mereka berhasil melakukannya. Wang Ling dan Surong hanya memperhatikan dari jauh, sementara Gua Hao dan Chen Chao masih terikat. Wang Ling sendiri sudah menahan 3 orang. Wang Ling menanyakan pada mereka tujuan mereka ke sini. Mereka menolak buat mengatakannya, tapi memberitahu misi mereka telah tercapai. Wang Ling menggunakan teknik yang membuat mereka mengatakan semuanya. Rencana mereka adalah menyerang sebuah rumah dan membawa wanita hamil di sana ke markas mereka. Wang Ling langsung mengetahui penyerangan di sini hanyalah pengalihan dan tujuan utamanya adalah rumahnya. Wang Ling meminta Surong jaga tubuhnya. Habis itu, Wang Ling menggunakan teknik pemisah. Dia pergi ke rumahnya dalam wujud roh. Di rumahnya Wang Ling, ibunya saat ini lagi melihat-lihat baju buat Wang Nuan. Tiba-tiba lampu di rumahnya mati. Di luar jendela terlihat grup tikus terbang menuju rumahnya. Salah satunya menyuruh ikut bersamanya bersama bayi di dalam perut. Ibunya Wang Ling melawan rasa takutnya. Dia menolak ikut bersama, membalikkan tubuhnya buat melindungi Wang Nuan. Ketika dia menjangkau HP-nya, panah daun duluan sampai. Karena ibu Wang Ling tidak menurut dengan kata-kata, si tikus ingin memakai cara kasar.
Wang Ling hampir sampai di rumahnya, tapi dia berhenti. Dia merasakan energi dari Wang Nuan. Energi spiritual terpancar dari Wang Nuan menembus langit. Tekanan dari energinya sampai bisa membuat grup tikus terlempar. Mereka sadar tidak bisa menangani ini, jadi memilih buat mundur. Wang Ling tidak membiarkan mereka begitu saja, soalnya mereka sudah berani mengusik ibu dan adiknya. Wang Ling memakai energi spiritual yang dipancarkan Wang Nuan, menggunakan teknik Dewa Guifu tingkat 10 melukis langit. Dari sana tercipta makhluk spiritual yang besar. Serangannya membekas jadi seperti ini. Ibunya Wang Ling memuji Wang Nuan, masih kecil saja sudah bisa melindunginya. Di sampingnya ada gulungan, itu adalah gulungan teknik Dewa Guifu. Ibunya Wang Ling lah dibalik penciptaan teknik Dewa Guifu dan sosok yang disebut Ibu Roh Guifu. Zoe melaksanakan misi bersama seorang cewek dari tim 7 bintang pergi mengecek sebuah peti di hutan. Setelah petinya dibuka, ternyata isinya kosong. Tiba-tiba muncul orang seperti vampir di belakang mereka. Zoe dan si cewek langsung kabur, namun berhasil dikejar si vampir. Untungnya, Zoe dan si cewek terlebih dahulu memakai teknik berganti tubuh. Melihat tim 7 bintang yang hanya segini, dia pun jadi menganggap tim 7 bintang lembah. Dia mengambil foto di sakunya. Itu foto rumahnya Wang Ling, dan inilah target dari orang ini. Zoe melapor pada Pak Menteri terkait misi tadi malam. Orang yang mereka lawan adalah wakil ketua organisasi jahat Yekui bernama Dylan, seorang ahli puncak tap abadi semu tingkat 9. Menurut investigasi, kerusuhan penjara hantu baru-baru ini, serangan pada Akademi Liuxi, serta hilangnya anak-anak dalam beberapa tahun ini, semuanya berkaitan dengan Yekui. Dari sini, Pak Menteri mengangkat Zoe menjadi ketua tim investigasi khusus organisasi Yekui. Pak Menteri memerintahkan Zoe bereskan kejahatan ini sampai ke akar-akarnya. Saat mau pergi, Zoe melihat novel ayahnya Wang Ling di meja Pak Menteri. Pindah ke Wang Zukang, dia saat ini sedang menulis cuti buat 1 hari. Dia kemarin ini salah paham melihat Wang Ling, dikiranya ketakutan saat guru tikus menyerang. Padahal Wang Ling sedang meninggalkan raganya. Jadi dia besok mau pergi menjenguk Wang Ling. Kekasihnya Zhang Liwei datang. Dia membawa informasi yang diminta Wang Zukang. Informasi itu berkaitan dengan pencarian Ibu Roh Guifu yang dianggap guru oleh Wang Zukang. Wang Zukang curiga orang tua Wang Ling berkaitan dengan gurunya. Kalau ketemu, Wang Zukang ingin meminta gurunya turun gunung membangun sekte kultivasi. Atas informasi yang dia bawa, Zhang Liwei meminta bayaran tanda tangan Wang Sito. 辛苦你了，月儿。你的签名，我的师傅，我全都要。 Wang Ling dihubungi sama Zoe memberi kabar bahwa Wang Zukang mau melakukan kunjungan rumah dan telah melakukan investigasi latar belakang. Dengan kata lain, tujuannya adalah menyelidiki identitas asli keluarga Wang Ling. Wang Ling memikirkan apa yang harus dia lakukan. Setelah kejadian penyerangan rumahnya, Wang Ling mengambil libur sekolah demi melindungi keluarganya, sekaligus tidak melibatkan teman sekolahnya. Sebenarnya sekarang dia menikmati hari-hari tendang, tapi mbala langsung pudar. Ibunya datang membawakan buah. Mumpung ada ibunya, Wang Ling ingin memastikan pendapat ibunya terkait apa yang akan dia siapkan buat Wang Zukang. Wang Ling menanyakan pada ibunya, apakah mau jadi orang biasa yang hidup tenang seumur hidup, atau mau tercatat dalam sejarah. Ibunya memeluknya, memberitahu kalau dia tentu saja mau hidup jadi orang biasa. Asalkan bisa melihat Wang Ling dan Wang Nuan tumbuh dengan aman dan damai, itu sudah jadi kebahagiaan terbesarnya. Setelah pembicaraan itu, Wang Ling langsung membuat rencana. Besoknya seperti yang dikabarkan, Wang Zukang melakukan kunjungan rumah. Wang Zukang berharap firasatnya tidak salah. Di sini rumah gurunya.
王指导好，欢迎你来。啊，恢复得很不错嘛，王令。 Ibunya Waling menjamu dengan teh, ikut menemani minum. Wang Zukang diam-diam memperhatikan ibunya Waling, tapi yang dia rasakan dari ibunya Waling hanya aura tak pemurnian tubuh. Rasanya tidak mungkin ibu roh Guifu memiliki aura selama ini. Tapi di sisi lain, dia ada kepikiran mungkin saja ibunya Waling menyembunyikan auranya. Untuk itu dia ingin memastikannya lewat denyut nadi. Wang Zukang berspekulasi kalau dia paham sedikit ilmu medis. Dia meminta izin memeriksa nadi ibu Waling yang sedang masa hamil. Ibunya Waling memohon bantuannya. Wang Zukang sempat heran ibunya Waling cepat setuju. Mengesampingkan itu, ini adalah kesempatannya. Ketika dia hendak melakukannya, Sun Rong datang berkunjung. 王师兄，早安。 Mereka memulai lagi dengan meminum teh bersama. Wang Zukang menanyakan alasan Sun Rong ke sini. Sun Rong katakan dia ke sini buat menjenguk Waling dan ibu Waling. Sun Rong memberikan pil terbaru dari grup Huaguo Suilian. Habis itu dengan malu-malu meminta tanda tangan ayah Waling di novel terbarunya. Ibunya Waling dengan senang hati mau membantu. Hanya saja saat ini ayah Waling lagi fokus menulis. Untuk itu meminta Sun Rong menunggu sebentar. Habis itu Wang Zukang mau melanjutkan mencek nadi ibu Waling. Kini terdengar suara mobil yang mengganggunya. Ini sedikit membuatnya kesal. Yang datang adalah Sun Yiyuan, kakeknya Sun Rong, kepala grup Huaguo. Mereka kembali memulai dengan minum teh bersama. Yiyuan membawakan buah persik berusia 6.000 tahun buat ibu Waling. Habis itu, dengan wajah yang malu-malu seperti Sun Rong sebelumnya, Sun Yiyuan meminta tanda tangan di novel terbarunya ayah Waling. Sun Rong yang menjawab kalau ayah Waling saat ini lagi fokus menulis, jadi harus menunggu sebentar. Wang Zukang kembali mau mencek nadi ibunya Waling dan terhenti lagi karena bunyi helikopter. Kesal dengan orang yang datang, Wang Zukang memutuskan membuka pintunya sendiri dengan ekspresi yang tanpa mau marah sama orang yang datang. Namun saat pintunya dia buka, dia malah keringat dingin. Soalnya yang datang adalah 2 orang master, Guru Yi dan kepala penjara hantu. Ya, mereka mulai lagi dengan minum teh bersama. Wang Zukang yang tidak sabar lagi menanyakan pada mereka keperluan mereka ke sini. Mereka bilang ingin menjenguk ibunya Waling sekalian memberikan hadiah. Dan sama seperti yang lain, mereka berdua juga ingin meminta tanda tangan Wang Situ di novel terbarunya. Kini Waling yang memberitahu mereka bahwa ayahnya sedang fokus menulis, meminta tunggu sebentar. Habis berbincang sesaat, Wang Zukang menuju ibunya Waling. Kini terdengar bunyi seperti pesawat. Wang Zukang makin kesal dibuatnya, tapi dia hanya bisa melampiaskannya dalam hati. Ternyata yang datang adalah Pak Menteri yang didampingi Zoe. Dan kembali lagi mereka minum teh bersama. Wang Zukang heran kenapa sampai Pak Menteri datang ke sini. Tidak bedanya dengan yang lain, dia ke sini juga mau minta tanda tangan Wang Situ. Walau dia seorang dengan kedudukan tinggi, dia tetap mau menunggu ayah Waling selesai menulis. Selagi menunggu itu, dia mengajak meditasi bersama. Wang Zukang hanya bisa diam di pojokan di saat yang lain meditasi, sementara Waling makan mie kremas dengan santainya. Beberapa waktu berjalan, peti mati Dilan sampai di depan rumahnya Waling. Peti tersebut mengeluarkan asam merah, energinya sampai bisa membuat bulan berubah jadi warna merah darah. Dilan keluar dari petinya, berjalan menuju pintu. Dia tidak percaya keluarga yang tinggal di pelosok begini bisa menghabiskan elit grup tikus cabang dari Yekui. Hari ini akan dia balaskan dengan membunuh semua yang di dalam. Dia pun membuka pintunya. Dilan yang tadinya sangat percaya diri, begitu membuka pintu, dia merasakan tekanan yang besar dan melihat para master kultivasi di dalam. Jelas, itu mengejutkannya. Aura jahatnya langsung menghilang buru-buru menutup pintunya. Dia jadi keringat dingin ketakutan, merasa pasti salah membuka pintu. Dia mencoba menenangkan diri, lalu membuka pintunya kembali. Dia merasakan lagi tekanan yang besar. Di belakangnya, Waling dalam wujud roh memegang pundaknya menanyakan apakah tidak mau mampir. Hal tersebut tambah membuat Dilan ketakutan. Zoe baru ingat orang ini Dilan. Dia langsung memberitahu yang lain.
Yang lain pun tidak ingin waktu menulis Wangsi itu terganggu, mereka mulai menyerang. 我们家不能打扰我。是马字。 Dylan memilih kabur, sementara itu yang tinggal hanya Surong dan Wan Zukang. Beberapa saat setelahnya, ayah Wanling selesai menulis, duduk di meja tamu. Tidak sadar ada tamu di sampingnya karena kelelahan menulis. Ibunya Wanling datang membawakan teh buat suaminya. Memberitahu tadi banyak yang berkunjung buat minta tanda tangan, baru saja mereka pergi. Pada akhirnya, hanya Wan Zukang dan Surong yang mendapat tanda tangan. Wan Zukang tidak ingat lagi tujuan sebenarnya dia ke sini. Yang penting baginya sekarang dia dapat tanda tangan Wangsi itu di novelnya. Pindah ke Dylan. Dia merasa telah berhasil kabur dari para master yang mengejarnya. Tiba-tiba ada portal yang terbuka di dekatnya. Dylan berpikir orang ini kultivator berwajah datar. Tapi setelah dia lihat lagi, ada perbedaan. Kulitnya sedikit lebih gelap, berambut putih, dan ekspresi yang tampak seperti villain. Orang ini katakan, dia tidak seperti Wanling yang hatinya lembut. Habis itu, dia melahap Dylan. Ling Zun sedang melakukan ritual. Di hadapannya terdapat rasi bintang sebagai tanda aura kehidupan petinggi Ye Kui. Tiba-tiba auranya Ye Kui menghilang. Hal ini menjadi pertanyaan bagi Ling Zun. Seorang bawahan melaporkan, Tuan Dylan pergi ke kediaman itu buat merebut si bayi, tapi tidak pernah kembali. Ling Zun terkejut, soalnya Dylan hampir mencapai tahap dewa sejati. Kalaupun mati, tidak mungkin tidak meninggalkan jejak aura sedikit pun. Ling Zun menyuruh orang ini yang menggantikan Dylan dalam mencuri bayi. Si bawahan beritahu, dia saat ini sedang melakukan tugas menyelamatkan Tuan Baize. Ling Zun akhirnya memutuskan dia sendiri yang akan turun tangan. Sebentar lagi akan berlangsung turnamen ranking surgawi Huasiu yang digelar setiap 4 tahun. Turnamen kali ini mengumpulkan para kultivator terbaik di seluruh kerajaan Huasiu. Para peserta memasuki arena. Yang berdiri paling depan adalah juara bertahan Biksu Jindeng. Menurut aturan, jika juara 2 kali berturut-turut, berhak menantang sosok yang sampai sekarang tidak pernah kalah. Sang kultivator nomor 1 di dunia manusia, yang sosoknya masih menjadi misteri sampai sekarang. Jindeng pada turnamen sebelumnya hanyalah underdog, namun tidak ada yang bisa bertahan dari satu jurusnya. Gua Hao dan Chen Chao begitu bersemangat melihat turnamen ini. Saat ini mereka lagi menjenguk ibunya Wanling di rumah sakit bersalin terbaik di Shanghai. Ini semua berkat Surong lagi. Gua Hao penasaran apakah Wang Nuan kelak akan mengikuti turnamen sihir. Chen Chao katakan Wang Nuan harus menjadi orang hebat. Dan sambil bercanda, mengatakan tidak boleh seperti Wanling yang kekuatan spiritualnya cuma 5. Ibunya Wanling hanya bisa senyum tipis. Di TV, acaranya masuk ke sambutan dari Pak Menteri. Dia secara resmi membuka turnamen ranking surgawi Huasiu. Karena Jindeng juara bertahan, dia menjadi target semua peserta. Serangan pertama dilancarkan sama kultivator berbaju hijau. Tepat di bawah arena turnamen adalah lokasi penjara hantu Shanghai tingkat langit. Di langit-langit penjaranya ada formasi jaring bintang langit. Selama pertarungan peserta turnamen ranking surgawi Huasiu, energi spiritual yang peserta lepaskan dipadatkan dengan formasi besar ini, sehingga memperkuat pertahanan penjara hantu. Yang seperti lahar di penjara hantu tingkat langit ini adalah arus energi spiritual yang digunakan untuk menyegel penjara ini. Guru Yi bersama kepala penjara hantu sedang membicarakan mengenai penjara ini dan membicarakan mengenai siapa yang akan memenangkan turnamen ini. Mereka berdua sepakat Biksu Jindeng yang akan menang. Biksu Jindeng sampai saat ini masih menjadi sosok yang misterius. Tidak ada informasi apapun tentangnya. Jurus-jurus yang dia keluarkan mirip dengan kultivator nomor 1 di dunia manusia. Hampir semua lawannya dia kalahkan dengan 1 kali serangan. Hal ini memunculkan rumor kalau Jindeng adalah murid kultivasi nomor 1 di dunia manusia.
Master petir juga menonton turnamen ini secara langsung di dekat Pak Menteri. Mereka melihat bisu Jindeng seperti orang yang tidak tenang. Pak Menteri menanyakan pendapat Zoe yang di sampingnya. Zoe katakan dia rasa tidak ada orang yang mau hidup selamanya di bawah bayang-bayang orang lain. Seperti kehidupan klise, Wanling juga bersin saat orang membicarakannya. Goho dan Chen Chao membicarakan siapa kultivator nomor 1. Tidak pernah ada yang melihat wajahnya dengan benar. Dia terakhir kali terlihat saat Ras Iblis mencoba menginvasi bumi. Dia ikut turnamen pun hanya jarak jauh dan selalu menghabisi lawannya pakai satu telapak tangan. Karena itu, aturan turnamen jadi diubah beberapa kali. Sampai pada harus hadir secara langsung jika terdapat pemenang 2 kali berturut-turut. Jadi, jika Jindeng memenangkan turnamen kali ini, Jindeng akan menghadapi kultivator nomor 1 secara langsung. Xiaoyu katakan kalau tidak datang pun tidak apa-apa. Goho katakan harus datang, soalnya kultivator nomor 1 dunia manusia adalah panutan kultivator manusia. Jika dia tidak datang, bakal banyak anak muda yang kehilangan semangat kultivasi. Wanling hanya bisa menghela nafas. Dia teringat lagi, dia yang terpaksa menjadi kultivator nomor 1 di dunia manusia. Semuanya berawal sejak Wanling berumur 9 tahun. Ayahnya terus berusaha membuat segel penahan energi spiritual buat Wanling, walau sering gagal. Ayahnya sadar mengandalkan segel tidak akan terus berguna. Jadi meminta Wanling belajar mengendalikan kekuatan sendiri dengan cari guru hebat yang bisa membimbing. Wanling melihat pamflet turnamen sihir. Dia tertarik mengikutinya. Berpikir dia bisa mendapatkan guru untuk dirinya. Tapi dia mengikutinya dari jarak jauh. Sebuah lawannya dia libas dengan 1 kali jurus telapak tangan. Dari sana dia dikukuhkan menjadi kultivator nomor 1 di dunia manusia. Hal yang sebenarnya tidak pernah dia inginkan. Di babak penyisihan, Jindeng melakukan jurus yang sama dengan Wanling umur 9 tahun. Tubuh bagian atas lawannya dia buat tertanam. Sejauh ini, dia terus mengalahkan lawannya hanya dalam 1 kali serangan. Bahkan seorang master yang menduduki ranking 6 turnamen ini juga dia kalahkan dalam 1 kali serangan. Lawan Cina berikutnya adalah ketua sekte Xiao, kepala penjara hantu Song Hei. Dia katakan turnamen sebelumnya Jindeng beruntung bisa juara, tapi kali ini tidak, karena dia turun tangan sendiri di turnamen ini. Jindeng katakan dia hanya punya satu impian, yaitu bertarung melawan kultivator nomor 1 di dunia manusia. Setiap hari, dia berlatih. Naik turun gunung, bawa air 20 km. Membelah kayu 1000 kali, push up 1000 kali. Latihan kerasnya itu demi hari ini. Bertanding melawan kultivator nomor 1 di dunia manusia. Kepala penjara memulai serangan. Tinjunya terhalang oleh barir spiritual berbentuk lonceng. Kepala penjara terkejut. Jindeng tidak terlihat membuat segel apapun di tangannya yang berarti itu adalah jurus instan. Kepala penjara mencoba menghancurkan loncengnya, tapi tidak berdampak sedikit pun. Malahan dia yang terkena serangan. Kepala penjara tidak menyerah. Dia memakai serangan yang lebih kuat, membuat meteor jatuh ke Jindeng. Bagi Jindeng, ini bukan masalah. Dia dapat mengecilkan ukurannya dan menghancurkannya. Kepala penjara sulit mempercayai ini. Merasa ini tidak mungkin. Jindeng meminta maaf pada kepala penjara. Habis itu mengakhirinya. Kepala penjara juga dibuat tertanam. Jindeng mengingat setelah dia memenangkan turnamen ranking surgawi Huasiu sebelumnya. Di saat dia menikmati makan mie, dia melihat berita yang mengabarkan kebencian padanya. Banyak orang yang tidak suka padanya. Mulai dari kultivator yang dia kalahkan, sampai orang yang kalah taruhan dari judi karenanya. Juga ada orang yang membencinya karena meniru kultivator nomor 1. Banyak yang menganggapnya curang, meyakini Jindeng menyuap panitia. Karena hal tersebut, Jindeng begitu ingin mengalahkan kultivator nomor 1 untuk menutup mulut pembencinya dan tidak ingin lagi hidup di bawah bayang-bayang kultivator nomor 1 di dunia. Jindeng terus mengalahkan lawannya dengan 1 kali serangan.
Gohou dan Chen Chao jadi menganggap Biksu Jindeng bukan manusia. Sebenarnya turnamen ini berlangsung seminggu, tapi kena Jindeng yang selalu mengalahkan lawannya dengan mudah dan cepat membuat jadwalnya jadi singkat. Surong melihat ke Wang Ling yang asing makan mie kremes. Yakin kalau Wang Ling ikut pasti bakal jauh lebih cepat. Bisa hanya setengah jam saja turnamennya selesai. Lawan Jindeng berikutnya juga underdog di turnamen ini, Master Mi Kriuk. 怎么了这是？ Mereka ini langsung tertawa. Chen Chao dan Gohou tidak tahu apa yang mereka tertawakan. Tapi melihat dari tampangnya, Chen Chao merasa orang itu lembah. Di sisi lain mereka ini sadar itu Wang Ling berdasarkan mata yang seperti mata ikan mati dan wajah yang datar atau poker face. Master Mi Kriuk adalah klon yang dibuat oleh Wang Ling. Terbuat dari selai rambut yang berisikan kekuatan Wang Ling, memiliki kesadarannya sendiri, dan dia patuh pada perintah Wang Ling. Sebelumnya, Wang Ling mengenalkannya pada Zoe, menyuruh Zoe mendaftarkan klonnya ini pada turnamen ranking surgawi. Zoe langsung sadar Wang Ling membuat klon ini untuk mencegah Biksu Jindeng juara lagi.